Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Muhammadiyah Kendari. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai salah satu teknologi yang bisa kita gunakan dalam kegiatan penangkapan ikan ataupun pemantauan sumber daya perikanan di wilayah pesisir, seperti misalnya mangrove, lamun, dan terumbu karang. Teknologi yang saya maksud itu adalah teknologi penggunaan drone. Drone sendiri adalah salah satu alat pemetaan atau alat pemantauan sumber daya yang dapat kita gunakan. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempraktekkan, saya akan memperkenalkan beberapa bagian dari drone yang kita pakai hari ini adalah drone DJI Mavic Air 2S. Saya akan coba jelaskan bagian-bagian utama dari drone itu sendiri. Yang pertama, drone itu terdiri pertama satu buah pesawat seperti ini modelnya. Ini adalah pesawat drone yang akan nanti mengambil gambar. Di dalam drone ini sendiri ada komponen, ada kamera yang bisa yang nanti akan merekam. Nah, untuk di drone DJI R2S ini sudah memiliki sensor kamera sebesar 1 inci, jadi sudah cukup mampu untuk kita gunakan dalam kegiatan pemetaan di wilayah pesisir. Nah, di samping drone ini sendiri, pesawat drone-nya ada juga remote. Jadi ini adalah remote tipe RC1. Selain remote model RC1 ada juga remote smart control yang sudah dilengkapi dengan kamera. Namun pada kesempatan ini kita akan menggunakan remote RC1 ini. Ini nanti kita akan konekkan di kamera kita. Jadi nanti kita akan menempatkan kamera kita di kira-kira nanti seperti ini modelnya. Ini adalah tampilan. Kenapa kita menggunakan RC1? Karena ini bisa kompatibel dengan berbagai macam jenis HP. Jadi memudahkan ketika misalnya kita mau melakukan pengambilan data dengan orang yang berbeda. Nah, selain remote ini sendiri, kita juga di drone Mavic Air 2S ini juga dilengkapi dengan baling-baling. Ada 4 baling-baling dalam satu unit drone. Nah, keempat baling-baling ini punya penempatan masing-masing di dalam pesawat drone-nya sendiri. Nanti saya jelaskan. Kemudian yang lain, bahwa di drone ini ada baterai. Ini adalah baterai drone Mavic Air 2S. Ketika kita mau mengoperasikan, di sini nanti ada 4 indikator lampu yang menandakan isi dari drone itu sendiri. Kapasitas baterai dari drone Mavic Air 2S. Kemudian satu lagi itu adalah cas. Jadi satu unit drone Mavic Air 2S ini yang standar itu akan dilengkapi dengan pesawat drone-nya sendiri, kemudian dilengkapi dengan remote model RC1, kemudian dilengkapi 4 baling-baling dan 2 baling-baling cadangan, kemudian baterai, dan yang terakhir adalah cas. Jadi satu cas ini kita bisa ngecas baterainya sendiri, nanti kita akan cas. Kemudian bisa juga untuk langsung melakukan ngecas terhadap
pesawatnya. Jadi dengan satu cas ini itu kita bisa cas baterainya sendiri, kemudian kita juga bisa ngecas pesawatnya di waktu yang bersamaan. Oke, sekarang kita masuk tutorial bagaimana pemasangan baling-baling pada drone Mavic Air 2S. Yang pertama yang kita lakukan adalah di drone ini kita membuka dulu katup kameranya. Ini harus hati-hati agar kameranya tidak mengalami kerusakan karena ini cukup sensitif. Jadi biasanya kita buka dari bawah, dari bagian bawah, kemudian ini bisa kita lepas. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian selanjutnya di drone Mavic 2S ini ada 4 tempat baling-baling lah, begitu, sayap lah. Nah, yang pertama kita lakukan adalah membuka sayap bagian atas, baik sebelah kiri ataupun sebelah kanan, seperti ini. Oke, kemudian kedua kita buka yang kedua. Nah, untuk yang di bagian bawah, yang kita lakukan adalah dengan cara memutar baling-baling ke arah bawah sehingga bisa terbuka. Nah, kira-kira begitu ya. Oke. Nah, nanti sebenarnya akan sudah dalam posisi pemasangan baling-baling. Saya ulang ya. Nah, kalau tadi setelah kita kali itu membuka, sekarang kita coba tutup. Nah, kalau menutup kita lakukan langkah sebaliknya. Sayap bagian bawah dulu kita putar naik ke atas di sisi kiri ataupun sisi kanan. Kemudian ini kita tutup bagian sayap atas. Oke, seperti itu. Jadi itu adalah cara membuka dan menutup sayap dari drone. Nah, kita ulang sekarang lagi. Itu pemasangan bagian pertama, kita buka bagian sisi sayap kiri sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Kemudian di bagian bawah kita putar ke bawah. Selanjutnya ini adalah cara membuka sayap dari baling-baling drone. Kemudian selanjutnya pemasangan baling-baling. Perlu adik-adik ketahui bahwa di drone itu memiliki tanda. Jadi memasang baling-baling di dalam drone itu tidak sembarangan, ada kodenya. Saya ambil contoh misalnya, ini di drone ini ada tanda. Jadi di baling-baling sebelah kiri atas ini ada kayak semacam garis strip warna orange, sementara di bawah ya, di sebelah yang bagian bawah, sayap bagian bawah itu tidak ada. Begitu juga di sebelah kiri ini, sayap bagian atas itu tidak ada tandanya, dan sayap bagian bawah ada strip garis berwarna orange. Nah, kita harus mengecek baling-baling kita, menyesuaikan antara sayap yang juga yang ada tandanya berwarna orange seperti ini, itu kita tempatkan ke sayap yang ada juga ada strip orange-nya. Sama dengan yang tidak memiliki garis strip di sayap drone ini, itu juga kita pasang di sayap drone ini dengan di tempat yang tidak memiliki tanda. Kira-kira begitu ya. Nah, sekarang kita coba bagaimana cara memasang baling-baling dari drone itu sendiri. Langkah pertama adalah kita ambil satu baling-baling drone. Nah, misalnya ini ada tanda berwarna orange. Jadi misalnya ini kita pastikan bahwa ada garis strip warna orange dan di baling-balingnya juga ada garis strip warna orange. Ini kita masukkan ke dalam tempatnya, ke dalam lubangnya, kita tinggal. Kemudian kita tekan sedikit. Kemudian kita putar ke arah kiri. Nah, ini sudah baling-baling ini sudah terkunci. Nah, kalau mau membukanya sama, kita tekan ke bawah, tekan, kemudian kita putar, nah, kemudian terlepas. Kira-kira begitu ya untuk memasang baling-baling pada pesawat drone. Ini
salah satu ya ini baling-baling yang tadi tidak memiliki strip. Nah, sehingga kita harus mencari posisi di mana lubang sayap tempat penempatan baling-baling yang tidak memiliki juga tanda strip berwarna orange. Nah, misalnya ini ada yang sebelah ini, maka kita coba ini di sayap sebelah kanan atas ini tidak memiliki. Sama prinsipnya, kita tekan kemudian kita putar ke arah kanan. Nah, sampai dia betul-betul terkunci. Nah, ini kalau sudah sudah mantap ini. Kemudian di bagian bawah ini ada strip orange, kita masukkan juga, samakan dengan strip orange. Kemudian ini strip berwarna itu. Oke, ini inilah tutorial bagaimana pemasangan baling-baling pada drone. Mavic 2R ini memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6 memiliki 6 sensor tabrak. Jadi ada 1, 4 di bagian depan, kemudian 2 di bagian belakang. Ini adalah sensor yang berfungsi untuk mendeteksi ketika misalnya ada benda yang berdekatan dengan drone, sehingga drone bisa mengantisipasi untuk tidak mendekat terhadap objek yang menghalangi tersebut. Namun begitu, di samping sisi kiri dan sisi kanan itu tidak terdapat sensor. Jadi bagi adik-adik itu bisa lebih hati-hati ketika menerbangkan drone ini karena tidak memiliki sensor kiri dan kanan. Jadi objek-objek sebelah kiri ataupun sebelah kanan itu tidak bisa dideteksi. Kemudian di drone juga sendiri itu ada slot memori, jadi kita tinggal buka. Kita bisa memasukkan memory card ke dalam sini untuk menambah ketika kita mengambil gambar dalam jumlah besar. Jadi ini ada memori tambahan yang bisa kita masukkan ke dalam untuk penggunaan gambar atau video yang dalam jumlah yang besar. Namun demikian, di drone-nya sendiri sebenarnya sudah ada sensor memorinya. Sudah ada memorinya sendiri. Itu kalau tidak salah sekitar 8 GB. Nah, kalau itu tidak cukup, berarti kita harus menambahkan memory card ke dalam drone ini. Di sebelah sisinya lagi itu ada lubang untuk kita buka ketika kita misalnya mau melakukan mengimpor data gambar dari drone langsung ke perangkat komputer misalnya. Jadi kita bisa langsung copy gambar. Kalau tadi ini misalnya kalau kita pakai memori, berarti kita buka memorinya kemudian kita pasang pindahkan datanya ke laptop. Tapi kalau kita misalnya mau langsung dari drone-nya, maka kita tinggal menggunakan kabel yang sudah disediakan, kemudian kita masukkan langsung copy file, transfer data dari drone-nya langsung ke perangkat kita yang misalnya laptop. Nah, ini adalah baterainya model drone. Jadi ini cukup kecil karena memang ini drone dirancang untuk bisa ringan namun memiliki kekuatan yang cukup tinggi ketika diterbangkan. Nah, di drone ada, kalau kita ingin melihat berapa kapasitas baterai drone kita, maka kita tinggal pilih sekali, maka akan muncul warna hijau. Kalau misalnya warna hijaunya ada 4, berarti kita bisa bilang bahwa drone itu kapasitasnya 100%. Kalau dia misalnya tinggal 2, berarti kapasitasnya kita anggap tinggal 50%. Nah, ini perlu kita hati-hati bahwa memastikan bahwa ketika kita mau menerbangkan drone, maka kita harus memastikan kondisi baterai dalam keadaan full. Tapi kalau pada saat tidak digunakan, sebaiknya baterainya ini disimpan pada kapasitas 50% atau minimal 2 tanda hijau di sini. Cara memasangnya sangat gampang, tinggal kita letakkan di atas ini tempatnya dia, kemudian kita tinggal tekan. Oke, dan ini sudah
Nah, ketika untuk membukanya kita tinggal tekan di sisi kiri dan sisi kanan, kemudian ini kita angkat seperti itu. Jadi kalau memasang kita tinggal tekan, dan untuk membukanya tinggal kita angkat, tekan sisi kiri sisi kanan saudara, kemudian kita angkat. Kira-kira begitu ya. Remote. Oke adik-adik, selanjutnya pengenalan terhadap remote dari drone Mavic Air 2S ini. Jadi ini adalah remote khusus untuk Mavic Air 2S. Saya akan coba perkenalkan bagian-bagian dari remote ini. Yang pertama adalah lampu indikator. Jadi di remote drone Mavic Air 2S ini ada 4 lampu indikator yang menandakan nanti kapasitas baterai dari remote ini sendiri. Kemudian di sisi kiri itu ada lampu home, ada tombol home. Jadi kalau misalnya kita ingin pada saat kita menerbangkan drone, kemudian kita mau mengembalikan drone kembali ke tempat di mana dia pertama kali terbang, maka kita tinggal menekan tombol home ini. Kemudian di sisi kanan ini ada tombol on off. Jadi untuk menyalakan dan mengoffkan drone itu bisa kita menekan tombol on off ini. Kemudian di tengah ini adalah mode terbang. Jadi ada mode shine, mode normal, dan mode sport. Jadi ini berkaitan dengan kecepatan terbang drone. Kemudian di sisi dua lingkaran ini adalah untuk kontrolnya sendiri. Itu ada di bagian bawah. Untuk memasangnya kita tinggal buka, kemudian kita masukkan ke dalam lubang yang sudah disediakan. Kita tinggal putar sampai rapat, kemudian kira-kira seperti ini. Ini adalah cara pemasangan dari kontrol. Jadi kita menerbangkan drone, kita tinggal mengatur arah maju, mundur, kemudian kiri kanan, depan belakang, ini semua di sini. Nah, kemudian di bagian belakang ini ada lubang, kipas dari remote drone ini sendiri, karena drone remote ini juga memiliki karena dia harus mentransfer sinyal ke drone-nya, maka pasti akan terjadi panas, sehingga ada lubang yang disediakan untuk mengurangi panas dari mesin yang ada di dalam remote ini. Di bagian kiri kanan ini ada tombol kamera. Ini digunakan untuk merekam ataupun mengambil foto dari drone yang kita terbangkan. Kemudian ini adalah tombol untuk mengatur naik turunnya lensa kamera. Jadi kamera drone itu akan, ketika kita misalnya memutar, maka dia juga akan mengatur sesuai dengan angle kamera. Jadi ini untuk mengatur dari angle kamera yang kita inginkan. Nanti kita akan praktek bagaimana mengoperasikannya langsung di lapangan. Jadi kita hanya akan mengenalkan saja. Kemudian untuk ini di bagian atas ini ada semacam holder untuk tempat kita menyimpan HP sebagai layar dari drone itu sendiri. Saya beri contoh, misalnya saya menggunakan HP, salah satu merek HP. Untuk memasangnya cukup mudah, tinggal kita arahkan drone, masukkan bagian atas, kemudian kita coba tekan sampai ini. Jadi cukup mudah untuk memasang dari HP kita ketika sebagai layar nanti di dalam remote ini. Dan nanti semua informasi mengenai video, gambar yang direkam, yang diambil oleh drone ini akan muncul di dalam layar HP kita. Nah, ini kira-kira seperti ini. Nah, untuk
untuk melepasnya Pak Diarik tinggal mengangkat bagian atasnya sedikit. Nah, untuk melepasnya tinggal coba di HP-nya didorong ke atas, kemudian dikeluarkan, dan sudah bisa kita lepas. Nah, di bagian belakang ini juga ada semacam tempat kabel, jadi yang menghubungkan nanti remote dengan HP itu adalah kabel yang sudah disiapkan tergantung dari jenis tipe sambungan kita, apakah tipe C atau yang biasa, sehingga kita bisa mengganti nanti di dalam paket penjualan drone juga sudah disediakan. Jadi tadi ketika misalnya kita memasang seperti ini, kita tinggal tekan masuk, nah ini sudah terpasang dengan baik. Nah, kemudian sambungan ini kita colok ke, nah ini kira-kira jadi drone kita secara tidak langsung sudah terhubung antara drone kemudian dengan remote-nya sendiri. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana menerbangkan Mavic Air 2S ini menggunakan remote RC1 ini. Ya, di bagian bawah drone juga ada dua sensor untuk mendeteksi ketinggian ketika dia misalnya mendeteksi ketinggian berapa dia terbang. Jadi inilah yang dipakai sebenarnya untuk mengetahui berapa jarak dari drone dengan permukaan tanah. Nah, selain dua sensor ini ada juga lampu LED. Jadi ketika misalnya kita terbangkan di malam hari, maka lampu LED ini bisa secara otomatis menyala. Bisa juga kita lakukan pengaturan di dalamnya apakah kita mau gunakan atau tidak. Tapi kalau standarnya ketika misalnya dioperasikan pada malam hari, maka drone ini juga akan lampu LED juga akan otomatis menyala. Dua bawah ini adalah dua lampu ultrasonik dari drone itu sendiri. Jadi ini cocok ya. Oke, ini kurang tahu gitu. Kita masuk salah. Ulang. Jadi di drone, di bagian bawah drone, selain tadi ada 6 sensor kamera di 4 di belakang dan 2 di belakang ini, di belakang dan 4 di depan. Bagian bawah juga terdapat 2 sensor dan 1 lampu LED. Jadi LED lampu ini akan otomatis menyala pada ketika drone ini diterbangkan pada malam hari. Itu mungkin bagian-bagian penting yang terkait dengan sensor yang ada di drone. Jadi pada saat drone ini terbang, posisinya tidak seperti ini, tapi dia akan seperti ini. Makanya sensornya ada 2 di sini. Dia terbangnya tidak rata seperti ini, tapi dia akan cenderung seperti ini karena makanya sensornya dilengkapi ada 4, 1 mendeteksi ke bawah, 1 mendeteksi ke bagian atas, sehingga dirancang memang Mavic Air 2S ini bisa lebih stabil ketika diterbangkan.